Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'da. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan mu'allif hadal kitab Syekh Ahmad Syahabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Syekh al-Allamah Muhammad Nawwi al-Bantami al-Jawi al-Syafi'i, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatur rabi'atu. Ya. Man, wis man. Enggak tahu yang mana. Oh, 555. Ya. Pak Yoko, wis. Halaman 55. Baris berapa, Ustaz? 12 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu, dan maqalah yang keempat. An Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman ini salah satu sahabat yang terkaya. Kalau sekarang mungkin ya konglomeratnya para sahabat dulu. 2 orang konglomerat di zaman sahabat, itu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Annahu qala, sesungguhnya ia berkata. Ini perkataan dari Utsman bin Affan. Alamatul arifina, tanda-tanda, alamat itu tanda. Arifin, orang-orang yang makrifat. Makrifat itu orang yang rasa dekat banget dengan Allah. Arif. Samaniyatu asya'a, itu ada 8 tanda-tanda orang arif. Arif dalam bahasa Indonesia ya, arif bijaksana. Qalbuhu, hatinya. Itu kalau pakai qaf artinya hatinya, kalau pakai kaf qalbuhu artinya anjingnya. Beda tipis pakai qaf. Kalau pakai qaf itu artinya hati, qalbun hati. Kalau pakai kaf qalbun anjing. Berarti kalau manajemen qalbu itu cara ngatur hati. Kalau manajemen kalbu berarti cara ngatur anjing. Nah, kalau ditulis Indonesia ya kalbu. Ya, kalbu itu artinya anjing. Kalau qalbu pakai qaf artinya hati. Ya, biasanya orang-orang pada ngomong tertanam dalam kalbuku, berarti tertanam dalam anjingku. Sosokan Arab. Sosokan Arab. Ya enggak usah sosokan Arab daripada keliru. Penting tertanam dalam hatiku, daripada keliru. Qalbuhu artinya al-arif, hatinya orang yang arif itu ma'al khaufi war rajai, selalu diliputi khauf. Khauf itu takut, war rajai dan harapan.
bahasa gampangnya harap-harap cemas. Wa aslul khaufi, makna dasar dari khauf itu takut. Kalau dalam Quran kan wa amanahum min khauf. Ma'rifatul qalbi, yaitu mengetahuinya hati, bijalalillahi ta'ala, dengan keagungan Allah ta'ala, wa qahrihi, dan maha memaksanya Allah, wa ghinahu, dan maha kayanya Allah, an jami'i khalqihi, dari semua makhluknya. Khauf itu pengetahuan hati tentang kemahaagungannya Allah, kemahaperkasaannya Allah, dan maha tidak butuhnya Allah terhadap semua makhluknya. Wa syadidi iqabihi, dan sangat pedihnya siksa Allah, liman asahu, kepada siapapun yang mendurhakai Allah. Karena hatinya tahu dengan seperti ini, fanasya'a, maka tumbuh, min hadhil ma'rifati, dari pengetahuan ini, halatu wajilin, yaitu posisi takut, tusamma, maka disebut al-khauf, dengan khauf. Wa samaratuhu, dan buahnya al-maksudatu, yang dimaksud minhu, dari itu adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Karena sebab khauf, takut kepada Allah, ia jauh dari maksiat. Mau ngapa-ngapain ingat adabnya Allah. Lagi jalan melihat yang merah-merah itu man, yang menul-menul, waduh mau switch ya, nggak jadi ya. Menul-menul apa? Menul-menul apa? Nggak perlu tahu, bahaya kalau tahu. Cukup Pak Yoko aja yang tahu. Jadi bisa ngerem. Kalau ibarat kendaraan, khauf itu adalah rem, biar nggak kebablasan. Malu lah udah bawa kitab nasoi lipat ke sono kemari, ada cewek kok masih suat. Kayak Idris kerjanya. Udah bawa kitab nasoi ibad ditentang teteng, mosok ada cewek masih aku padamu. Bahaya itu. Artinya sifat khauf itu kayak begitu, sehingga dalam dirinya itu ada rem, ketika mau maksiat nggak jadi. Wa aslur roja, dan makna dari roja itu adalah ma'rifatul qalbi, pengetahuan hati, sa'ata rahmatillahi, maha luasnya rahmat Allah, wa azima fadlihi, dan agungnya karunia Allah, wa jamila wa'dihi, dan mulianya janji Allah, liman ata'ahu, kepada orang yang taat kepada Allah. Bayan syaku min hadhil ma'rifati, dan tumbuhlah dari pengetahuan ini halatu farhin, rasa bahagia, tusammar roja, inilah yang disebut roja. Wasamratuhu, dan buahnya al-maksudatu, yang dimaksud minhu dari itu adalah al-musara'atu fil khairat, bergegas atau segera dalam menjalani kebaikan. Roja, khauf itu sebagai rem, ketika maksiat biar direm. Tapi roja itu gas, biar kalau ada kebaikan segera dilaksanakan, tidak ditunda-tunda, diundur. Karena kalau diundur ya belum tentu masih sehat, belum tentu panjang umur. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a ar-raja'u wal khaufu fi qalbin mu'minin, tidak berkumpullah rasa roja dan khauf, harapan dan ketakutan, kecemasan,
fi qalbi mu'minin, di hati seorang mukmin, illa kecuali a'tahullahu azza wa jalla, Allah memberikan kepada orang tersebut ar-raja'a, pengharapan, wa ammanahu, dan Allah berikan rasa aman, minal khawfi, dari ketakutan. Rawahu at-Tabarani. Hadis diriwayatkan Imam at-Tabarani. Walisanuhu, dan lisannya orang yang arif itu adalah ma'al hamdi wassanai, selalu memuji. Alhamdi itu pujian, wassanai juga pujian. Mulutnya yang ada hanya memuji dan memuji, gak pernah menyela. Itu orang yang arif. Kalau di Jawa dulu ada kisah di Rembang, namanya, ada tempat namanya Kemadu. Itu ada seorang kiai namanya Kiai Syahid. Lah Kiai Syahid itu wiridannya cuma satu, alhamdulillah. Jadi apapun yang terjadi kepada dia, bilangnya selalu alhamdulillah. Sampai pesantrennya, orang-orang nyebutnya ya pesantren alhamdulillah. Sampai satu kejadian ketika ada mau rapat di Semarang, itu dulu jalur Demak itu kalau sore itu kan jadi MCK umum, mandi yo situ, nyuci yo di situ, buang air besar yo di situ. Lah umumnya kalau orang perempuan pada mandi zaman dulu cuman pakai komben, pakai kain. Lah di pinggir jalan satu rombongan dalam satu mobil. Begitu melihat gitu, kiai-kiai yang lain kan astagfirullahaladzim, padahal gak malu mandi di pinggir jalan. Lah Kiai Syahid karena wiridannya alhamdulillah, alhamdulillah. Dari yang lain. Lah memang wiridannya ya alhamdulillah. Kalau yang lain kan astagfirullahaladzim. Lah Kiai Syahid ini kan alhamdulillah. Lah kiai-kiai yang lain loh, Kiai lihat begitu alhamdulillah. Terus Kiai Syahid bilangnya, kamu kayak gak tahu saya aja. Orang-orang itu sampai nyebut saya itu ya Kiai alhamdulillah, nyebut pesantren saya ya alhamdulillah. Apapun yang terjadi wiridan saya ya cuma alhamdulillah. Itu kalau dipakai orang awam bahaya juga, Mas. Lah umpama dikabarin mertuanya meninggal. Man, mertuanya meninggal, alhamdulillah. Wah, langsung orang-orang wah, ini kayaknya udah diarepin, udah diarepin warisannya biar cepetan dibagi nih, Mas. Nah, ya, makanya wiridan itu kadang pas buat dirinya, tapi kalau dibaca di depan umum kan ya nggak pantas aja. Sama kayak dalam riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang namanya sering disebut kalau kita hadroh mau tahlil itu. Beliau itu punya 3 anak laki-laki meninggal dalam waktu berurutan. Dalam waktu ya jangka waktunya, selang waktunya gak lama. Tapi asal ada yang asal putranya ini meninggal, ada yang takziah, ya ucapan beliau alhamdulillah. Nah, sampai orang-orang itu ini gimana sih, wong putranya meninggal kok alhamdulillah. Sehingga ketika orang-orang mengetahui bahwa orang-orang yang makrifat itu, arif itu tadi, apapun yang terjadi dalam wiridnya, dalam lisannya, zikirnya ya as-sana walhamdu. Tadi itu yang bacaannya alhamdu ma'alhamdi wassanai, yang ada dalam mulutnya hanya pujian dan pujian. Berarti ya selalu mengucap alhamdulillah. Man proyek gagal, alhamdulillah. Udah telat 2 bulan nih, BTN udah ngasih surat, alhamdulillah. Itu dicaplok gini. Gini langsung piring udah terbang. Rumah mau disita kok masih alhamdulillah. Oh lah, belum pernah ngaji naso itu dibat sih. Alhamdulillah. Ya Pak ya, dipindahin ke Cikarang ya. Alhamdulillah, suruh balik ke
Cilincing lagi, alhamdulillah. Tingkatannya udah tingkatan makrifat, atau nggak main-main. Nggak main-main. Kitab Nasrul ditenteng tiap malam Jumat. Enteng doang. Malaikat lihatnya, wah nggak main-main. Nasrul itu hebat pegangannya. Iya. Nggak main-main. Walisanuhu ma'al hamdi wassana'i 'ala Allah ta'ala, lan lisannya hanya memuji dan memuji kepada Allah ta'ala. Wa ainahu, dan dua matanya ma'al haya'i wal bukai, malu dan tangisan. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna buka'a Dawud wa buka'a ahlil ardi," seandainya tangisan Nabi Daud dan tangisan seluruh penduduk bumi, ya'dilu buka'a Adam ma'addalahu, dibandingkan dengan tangisan Nabi Adam tidak akan bisa menyamai. Karena ketika Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga dengan wiridannya yang terkenal, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tangisan kan enggak berhenti-berhenti sampai sekian lama dipertemukan kembali dengan istrinya. Nah itu dalam kitab Khosaisu Umat Muhammadiyah, diantaranya keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad sebanyak apapun dosa yang ia lakukan, ia tidak dipisah dengan istrinya. Nabi Allah Adam dosa sekali dipisah sama istrinya. Nabi Allah Adam dosa sekali saat ia memakan buah khuldi, awalnya memakai pakaian lengkap, begitu buah dimakan, tiba-tiba seluruh pakaian yang ada di badannya hilang. Umat Nabi Muhammad biar dosa berkali-kali ya, malah kadang ketika dosa ya sengaja bajunya dibuang kayak. Bedanya kan di situ. Dosa sekali tobatnya puluhan tahun Nabi Allah Adam. Lah kita dosa berkali-kali tobatnya astagfirullahaladzim, besok ulang lagi. Astagfirullahaladzim, besok lagi. Astagfirullahaladzim, besok lagi. Terus saya istighfar terus tapi dosa lagi. Astagfirullahaladzim, besok lagi. Nabi Adam sekali doang langsung vonis keluarin, diusir dari surga. Lah kita dosa berpuluh-puluh kali udah masih di sini. Kayaknya harapan masuk ke sono ya berat. Tapi ya tetap optimis. Umat Nabi Muhammad surga gitu. Apa enggak malu atau bawa kitab Nasaihul Ibad? Ayo. Malaikat mungkar nakir mau nanya aja mikir-mikir. Wah ini berat ini master. Berat ini. Rawahu Ibnu Asakir. Wa iradatuhu ay al-arifu, dan keinginan orang yang arif itu ma'at tarki, meninggalkan warido dan ridho. Ay ma'at tarki iradati nafsihi, artinya meninggalkan keinginan nafsunya. Keinginan nafsunya dikendalikan. Keinginan mah gak bisa hilang asal orang itu masih hidup, tapi kan keinginan itu bisa dikendalikan. Wa ma'ar ridho, dan ia ridho. Ridho bahasa Arab, bahasa kitanya rela. Wis apa-apa ya ikhlas, ridho. Orang ridho paling enak ya. Dikasih proyek ya alhamdulillah ridho. Enggak ada proyek ya nyari gitu. Gak dapat alhamdulillah, gak dapat ya alhamdulillah. Enak emang ya. Asal ada orang posting ikutan komen siap butuh. Ada. Yang namanya ikhtiar ya. Tapi ya ridho dapat proyek alhamdulillah. Linafsil arif, untuk dirinya orang arif. Fal arifu muradun la muridun. Fal arifu, orang yang arif itu muradun, ia dikehendaki, la muridun, bukan orang yang mencari.
Kalau yang kelasnya sudah kelas tinggi, dia yang dicari, bukan ia yang mencari. Dia ngumpet di mana aja dicari orang. Itu kalau orang yang arifnya udah bener-bener arif, nggak usah pontang-panting nyari, malah dia yang dicari. Orang kalau kualitasnya udah tinggi, biar dia kemana kan diuber. Yakni bidzalika tarkud dunya wa talabu ridho maulahu, yang dimaksud adalah meninggalkan keinginan yang aneh-aneh di dunia, wa talabu ridho maulahu, dan ia mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatul khamisatu, dan makalah yang kelima. An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa karramallahu wajhah, dan memuliakan wajahnya. Apa kata Sayyidina Ali? Ini ucapan berat ini. La khaira fi salatin, tak ada nilai kebaikan dalam salat, la khusyu'a fiha, yang tidak khusyuk di dalam salat. Padahal kita salat gak pernah khusyuk. Tapi kan sholat khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Kalau seandainya kok khusyuk itu syarat sahnya sholat, mungkin sholat kita dari pertama sampai sekarang kira-kira udah pernah ada yang sah loh. Loh, seandainya loh khusyuk itu jadi syarat sahnya sholat, kira-kira dari awal dulu kita sholat, entah berapa tahun loh kita sholat sampai sekarang, kira-kira sholat kita ada yang sah orang? Nggak ada ya, nggak ada yang sah. Allahu Akbar. Waduh, tadi aturan itu triplek, kalau saya potong ke sono bisa lebih irit. Waduh, salah. Ini apalagi sholat maghrib ya Pak Yoko. Woi, di rumah gue biar walau dolin, semua bilang apa? Amin. Pak Yoko itu, ada-ada aja Pak Yoko. Lah ya, kalau seandainya khusyuk itu kok jadi syarat sahnya sholat, sholat kita mungkin nggak ada yang sah. Sholat maghrib, bocah kecil banyak. Giliran sholat subuh ngantuk. Kapan khusyuknya? Untung sholat itu, khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Lah di sini dikatakan fal khusyu'u fi juz'in minas sholati, khusyuk di sebagian dari sholat. Namanya sebagian berarti kan enggak semuanya. Wajibun, hukumnya wajib, laisa bisyartin, tapi itu bukan syarat. Jadi dalam kita sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam ada ingat Allah walaupun cuman set, nah itu udah bagus itu. Walaupun cuma sekali doang loh, set Allah, wah berarti udah bagus. Itu udah memenuhi unsur wajibnya. Lah iya, entah ketika takbir, entah ketika rukuk, entah ketika apa, ketika Allah, mulut ngucap Allah kok pikiran hati ingat Allah, set, wah udah cukup udah. Kelas kita itu udah cukup. Maka ini ditulis Imam Nawawi Banten. Ini kan pensyarah kitab ini kan Imam Nawawi Banten, tetangganya Gus Roy. Tetangga kampung Gus Roy. Orang Tanara jauh nggak Gus Roy? Lumayan. Pokoknya orang sono lah, daripada dari Subang ya deketan sono ya. Lah iya banget. Daripada Subang kan deketan sono. Penulis kitab ini kan orang sono, orang Tanara, orang Banten, orang Banten. Lah beliau bilang bahwa khusyuk itu wajib hanya di sebagian-bagian sholat. Entah di takbiratul ihram, entah di tahiyat, entah ketika illallah, ingat Allah, udah lumayan. Yang penting ketika takbir sampai salam itu ada yang ingat Allah. Jangan sampai sama sekali bias. Wah itu bahaya itu. Terus pokoknya walaupun bentar cuma numpang lewat bentaran itu. Ingat Allah, wah itu udah gugur kewajiban untuk khusyuk. Selain itu wis las lah pokoknya. Ayo sholat apalagi kalau kita di barisan belakang itu.
Orang di depan kita itu kita pikirin semua ya. Orang jejer-jejer di depan kita itu kita pikirin semua. Yang paling depan umpama pakai kaos, tentara ikut sholat, umpama tentara itu belakangnya ada hansip belakangnya. Yang depan kita kok di dalam pakai kaos partai. Coblos nomor berapa? Yang sebelahnya dari toko material. UD Jaya Perkasa menerima interior. Iya. Kalau sholat di depan ya, pokoknya kalau di depan ada suara di belakang kepikiran, kalau di belakang depan kita pikirin semua. Apalagi sholat kita masuk ke masjid yang kita baru masuk, yang seumur-umur baru masuk, terus melihat masjid itu ornamennya, desainnya unik. Kita sambil sholat kan mata sambil begini aja. Bagus kaligrafinya ya. Apalagi sholat kadang mic-nya suaranya pas lagi sujud, imamnya nggak bangun-bangun lagi, kan kesel kan? Iya, memang kualitas kita ya memang begitu. Imamnya lama ya gerendeng, imamnya kecepatan ya harus maunya gimana? Mending beli mabuk aja udah. Iya. Maka ya sholat itu, padahal Imam Ali bilang katanya nggak ada nilai kebaikan orang yang sholat tapi tidak khusyuk. Tapi Imam Nawawi bilang wes khusyuk ora khusyuk, sing penting anggar ingat Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma bentaran udah cukup. Bagi kelas model kayak kita disuruh khusyuk. Kama qala Syekhuna Ahmad An-Nahrawi, seperti dikatakan oleh guru kami Ahmad An-Nahrawi, auhallahu ila ba'di anbiya'ihi, auhallahu Allah mewahyukan ila ba'di anbiya'ihi kepada sebagian para nabinya, abdi wahai hambaku, habli berikanlah kepadaku min ainika dari kedua matamu ad-dumu air mata, wa min qalbika dan dari hatimu al-khusyuk summa da'u kemudian berdoalah. Tapi ini kalau sendirian. Fa inni karena sesungguhnya aku astajibu laka akan mengistijabah untukmu, wa ana dan saya al-qaribu zat yang maha dekat, al-mujibu dan zat yang maha mengijabah. Wala khaira fi saumin dan tidak ada nilai kebaikan di puasa. La imtina'a yang tidak bisa mencegah fihi dalam puasa itu anil lawi dari hal-hal yang tidak manfaat. Puasa cuma enggak makan, cuma enggak minum, tapi matanya ya enggak puasa, ya mulutnya ya tetap enggak puasa. Kayak kita ya modelnya begini ya, puasa aja yang ditunggu adzan maghrib, adzan yang paling ditunggu-tunggu adzan maghrib, asal udah jam 6 kurang 10 itu remote pokoknya memet tadi pencetin dulu. Indosiar belum, RCTI belum, kesel semua nggak ada yang ini, akhirnya jamnya di setel nyetel yang TV Papua. Iya, adzan yang paling ditunggu-tunggu kan adzan maghrib kalau bulan puasa. Begitu bulan puasa selesai, maghrib udah gak jadi idola lagi. Al-kalami alladzi la faida fihi, yaitu omongan yang tidak ada manfaatnya. Wala khaira fi qiraatil Qur'an dan tidak ada kebaikan dalam membaca Al-Qur'an, la tadabbur fiha yang tidak diangan-angan, tidak ditadabburi. La nazara yang tidak melihat fi ahkamiha dalam hukum-hukumnya. Wala khaira dan tidak ada kebaikan fi ilmin dalam ilmu pengetahuan, la wara'a yang tidak bisa warok. Warok itu bukan warok Suromonggolo, bukan. Warok itu orang yang bisa menjaga diri, jangankan dari yang haram, dari yang halal pun kalau berlebihan dia nggak mau. Hanya pokoknya secukupnya kenyang ya wis. Nggak mikir bungkus kan. Kalau kita kan masih mikir bungkus ya. Nah, iya kan. Nah, iya.
buat ada kacang sikat, ada pisang angkut ya. Nah, waro itu enggak begitu. Anis syubhat, dari hal-hal yang syubhat. Syubhat itu perkara-perkara yang belum jelas hukumnya, itu namanya syubhat. Kalau yang udah jelas halal ya halal, haram ya haram, tapi yang masih remeng-remeng itu haram apa enggak sih? Ya simpul. Nah, orang yang wara itu jauh dari itu. Wal muharramat, dan hal-hal yang diharamkan. Fihi, di dalam ma'al ilmi, beserta dengan ilmu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittaqa asyubhat, siapa yang takut dengan syubhat. Syubhat itu sesuatu yang belum jelas hukumnya atau dipertentangkan halal haramnya. Ya bangsanya apa? Sejenis piting yo, yang dipertentangkan halalnya itu. Rajungan. Ya wes pokoknya sejenis itulah. Kalau belum jelas hukumnya itu namanya syubhat. Manit taqwa asyubhat, siapa yang takut dengan syubhat atau menghindar dari yang syubhat, faqad istabara alidinihi wa irdihi, maka ia akan terjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa yang terjerumus dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka orang itu juga akan terjerumus ke hal yang haram. Wala khaira fi malin, dan tidak ada nilai kebaikan dalam harta, la sakhawata fihi, yang pemiliknya itu tidak dermawan. Dermawan sama boros, bedanya apa? Pelit sama irit. Bedanya apa, Mas? Tergantung kebutuhan sih. Tergantung kebutuhan. Iya, kadang dibilang, "Mas, saya mah enggak boros, cuma dermawan." Bagus ya. Kalau boros kan kesannya enggak bagus, tapi kalau dermawan bagus. Kalau pelit kesannya jelek, tapi kalau irit bagus. Tapi bedanya apa? Sama aja ya? Apa mirip-mirip? Ya mirip-mirip. Mirip-mirip. Sama semangat sama serakah itu, bedanya apa? Wah, saya mah semangat, saya mah bukan serakah. Serakah itu sama-sama sih, sama-sama maksimal, tapi kalau semangat itu memang dia butuhnya banyak, maka yo ngerjainnya semangat. Lah misalnya lah, tapi jangan tersinggung loh, Man. Lah iya ya umpama selamatan gitu. Biasanya tuan rumah kalau budaya di sini kan, ayo Pak, yang di piring udah bungkus gitu ya. Nah, orang kalau semangat itu kalau yakin makanan ini nanti kemakan, itu namanya semangat. Tapi serakah itu udah tahu nanti di rumah juga nggak kemakan, tapi semua yang ada diangkut, itu namanya serakah. Bedanya udah jelas, Man ya? Enggak. Jadi selama ini semangat atau serakah? Semangat. Oh, semangat. Nanti karena masalahnya nyampe rumah kemakan, ya kan? Saya kasihin tukang. Lah, tukang makan apa tukang apa? Tukang bikin yang lain. Ini bedanya serakah sama semangat. Jadi ya kalau nyampe di rumah kok kemakan semua, itu berarti semangat. Dan nyampe rumah cuma nganggur, kelitaan, oh itu namanya serakah. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala ma fataha rajulun baba atiyatin bi sadaqatin aw sillatin illa zadahullahu biha kathratan. Tidaklah seorang itu membuka pemberian dengan sedekah dan silaturahmi kecuali Allah menambah banyak rezekinya. Artinya orang yang rajin sedekah, rajin silaturahim, rezekinya makin banyak. Apalagi kalau rezekinya kan berhubungan dengan jasa.
Ijazah itu kan dari mulut ke mulut. Sono aja itu bagus tuh, sono tuh bagus. Lah orang dikenal itu kan kalau rajin silaturahmi, biar dia pinter kayak apa, tapi ia menutup diri, nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Tapi kalau rajin silaturahmi, main ke sono, main ke sini, apalagi kita kan, ya, iya, proyek ini kan awalnya dari silaturahmi ya, Men ya. Iya. Nah, iya, nggak inget apa aku duduk di sini, Men, pakai celana pendek. Awal Awal perantaranya Mbak Slamet loh, Mas. Ntar kalau Jaya Perkasa punya cabang 6 jangan lupa loh, Mas. Awalnya kan dari silaturahmi, Man, dari mulut ke mulut, satu, nambah. Itu bukti kebenaran ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal habis semangka 2 kegelundung di sini. Oh itu ya, adalah proyeknya nambah lagi. Ibarat pancingannya apa namanya kalau orang mancing itu Pak Idris? Empatnya. Kalau pengen dapatnya ikan emas, yuk empatnya jangan pakai cacing, pakai empatnya apa boleh kan Mas? Semangka cukup lah. Iya. Kalau pengen dapat ikan bagus, yuk empatnya yang bagus. Lah kalau pengen dapat ikan betok apa yuk empatnya seadanya. Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin, dan tidaklah seseorang itu yang mengawali meminta-minta yuridu biha kasratan, yang ia mengharapnya dapat banyak, illa zadahullahu biha qillatan, justru malah ia semakin bulet. Maksudnya orang yang meminta itu halal, tapi kalau jadi kebiasaan jadi meminta-minta, maka jiwa orang itu makin miskin. Maka jiwanya selalu pengennya minta, dan minta. Nggak ada jiwa pengen memberi. Kalau kebiasaannya minta, cuman kita itu kan kebanyakannya enaknya minta ya. Ada teman pulang dari kampung, oleh-olehnya mana sih? Traktir dong, makan dong. Padahal di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, seseorang yang membiasakan diri dengan meminta-minta, maka akan semakin merasa kurang. Rawahul Baihaqi, ini hadis dari riwayat Imam Al-Baihaqi. Wala khaira fi ukhwatin, dan tidak ada kebaikan dalam persaudaraan, la hifdhiha, yang tidak saling menjaga. Ruya anni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala alaikum, tetaplah kalian bi ikhwanis sofa, dengan saudara-saudara yang tulus. Fa innahum, karena saudara yang tulus itu zinatun firrahat, menambah kebahagiaan saat lagi bahagia, wa ismatun, dan menjaga fil bala, saat lagi susah. Sahabat yang tulus, kata Rasulullah, kalau kita lagi senang, dia ya bisa membawa tambah senang. Kalau kita lagi susah, dia bisa menjaga kita. Kalau kata Roma Irama kan, mencari teman memang mudah. Gimana? Nah terus gimana? Kalau teman suka mah banyak, tapi kalau teman duka, banyak teman di meja makan, tapi nggak ada satupun teman di pintu penjara. Gitu Pak Idris lagunya ya. Tadi saya udah ngecek teksnya masalahnya. Nyanyinya sih nggak bisa, cuman udah baca teksnya tadi. Mencari teman itu mudah, mencari banyak teman di meja makan, tapi susah mencari teman di pintu penjara. Wah, lagunya dalam. Lah Rasulullah nasihatinya kan, teman yang tulus itu adalah yang bisa menjadi tambah bahagia saat lagi senang, dan bisa menjaga saat lagi susah. Waruya Abu Zubair an Sahal bin Sa'ad an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, almar'u kasirun bi akhihi, seseorang itu banyak dipengaruhi oleh saudaranya, oleh temannya. Orang banyak dipengaruhi oleh teman dan lingkungannya main slot ya ikut main slot, temannya main catur ya ikut catur, temannya nyawer ya ikut nyawer.
ngaji ya ikut ngaji. Lah ya wis temen itu kok ke bawah lingkungan. Ayo, ya mana? Coba nggak pindah sini nggak bakalan gendong kitab Nasaihul Ibad mana? Bukan kremen dong man ini man. Kan? Kayaknya lama nggak datang kan terus. Enggak, yang paling dekat kan paling enak man. Ngeledekin yang dekat. Kalau Pak Pardi jauh man mau ngeledekin man. Lah iya. Ya kan kita ini kan ke bawah temen kan ya. Nah iya, alhamdulillah kita tinggal di sini. Ya, walaupun di sini kan pilihan banyak ya. Lengkap di sini. Lengkap, mau milih gaple ada, milih ludo ada, milih ngaji ada. Ya, lengkap kan tinggal milih. Dipilih semua ya alhamdulillah. Ya gaple iya. Gaple iya, tato iya, ludo iya, ngaji ya iya. Wes, kata malaikat, wah ini catatan cepet penuh ya begini. Almaru kasirun biaki, seseorang itu banyak dipengaruhi dengan saudaranya, dengan lingkungannya. Orang rajin sholat atau kumpul orang yang nggak pernah sholat, lama-lama sholatnya molor. Atau sebaliknya, orang yang nggak pernah sholat atau kumpulannya orang sholat semua. Ya, maksud dia temennya pada sholat dia merawat sendiri kan enggak, lama-lama ke bawah. Ya kalau dulu ceramahnya almarhum Kiai Zainuddin MZ kan gitu. Sama-sama kulit sapi, kalau dia kumpul Quran ya diciumin orang, bawahnya di sopan. Tapi kalau kumpul kayu ya menderita. Zuhur dikepuk, asar dikepuk, apalagi kalau malam takbir walah remuk-remuk. Padahal sama-sama kulit sapi. Ini ceritanya almarhum Kiai Zainuddin MZ kan gitu. Ya sama-sama orangnya sama ini loh man ya. Ketika kumpul ngaji yo ngaji, ketika kumpul nyawer yo nyawer. Gaple. Iya, khawatirnya kan ketika Israel nyamper itu pas apa itu? Takutnya pas mati. Kata Israel lah, ini yang saya tunggu nih. Wala khairu fi suhbatin man la yura laka minal haqqi misla ma tara lahu. Wala khairu, dan tidak ada kebaikan fi suhbatin dalam persahabatan. Man la yara laka, bagi orang yang tidak tahu dirimu. Sahabat tapi nggak tahu sahabatnya, ya percuma. Udah tahu sahabatnya lagi kismin, dimintain beli rokok dong. Nah itu kan nggak tahu diri namanya ya. Kecuali kalau lagi kaya. Minal haqi, dari kebenaran, mislama tara lahu, seperti apa yang engkau melihat ke orang tersebut. Sahabat yang pengennya dimengerti tapi nggak mau mengerti, itu ya nggak ada manfaatnya. Kalau dia susah, pengennya dimengerti, giliran kita susah dia nggak mau tahu. Itu kan bukan sahabat yang baik. Wala khaira fi ni'matin, dan tidak ada kebaikan dalam nikmat la baqa fiha, yang tidak kekal. Padahal nikmatnya dunia enggak ada yang kekal, cuman bentaran. Kira-kira yang paling enak itu di usia kita yang sekarang ini apa? Apa Pak ya Pak? Di usia kita yang sekarang ini kira-kira yang paling enak itu apa? Makan, jalan-jalan, tidur, apa kumpul istri, apa soto babat enak kalau semangkok Pak ya Pak. 2 mangkok udah berkurang enaknya. 3 mangkok ora enak. Ora enak. Dapat proyek banyak. Dapat proyek banyak. Enak kalau pas dapat, tapi kalau terus-terusan kok banyak, mumet. Enak itu kalau pas enak. Coba kebayangin man, tiba-tiba gedung DPR dirombak, situ yang dapat proyek. Amin. Amin mumet. Walaupun cerita ini kayaknya khayal ya. Mumet sudah. Yang paling enak loh di usia kayak kita sekarang loh apa? Tidur kalau
sejam 2 jam, 5 jam ke sono udah nggak enak. Bangun tidur badan pada pegel. Kumpul istri. Alah. Gaple kalau ya semalam semalam. Nah kalau sampai 24 jam non stop yo paling enak nyawer. Nyawer apa penyanyinya deyeng-deyeng ya. Nikmat ya wis gak ada yang abadi, maka ya wis gak ada, aslinya ya gak ada nikmat kekal di dunia. Wa kana ba'dhum, dan adalah sebagian orang itu berdoa bihadzal doa dengan ini doa. Allahumma la taslubni minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma ya Allah la taslub, jangan engkau cabut minni dari aku nikmatan kenikmatan an'amta yang engkau nikmat, yang engkau karuniakan biha dengan nikmat itu alayya kepadaku. Ada doa yang sering dibaca oleh sebagian orang, ya Allah jangan engkau cabut kenikmatan yang telah engkau karuniakan kepadaku. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan fi du'ain, dalam doa la ikhlasu fihi, yang tidak ikhlas. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal qulub, bahwa sesungguhnya hati ini awiyatun, ibarat wadah. Fa khairuha, maka sebaik-baiknya wadah au'aha, yang menampung. Fa idza sa'altumullaha, ketika kalian berminta kepada Allah, fas'aluhu, maka bermintalah, wa antum, dan kalian wasiquna, mantap yakin bil ijabah, dengan diijabahnya doa. Ini nasihat atau hadis Rasulullah yang intinya ketika kita berdoa harus disasari dengan yakin bahwa doa kita ini diijabah oleh Allah. Enggak boleh ragu, enggak boleh ya iya kalau diterima, kalau enggak boleh. Pokoknya yakin doa saya ini diijabah. Umpama mohon maaf, seandainya kita punya anak yang sampai sekarang belum seperti apa yang kita harapkan, udah kita doain setiap sholat, ini apa doa saya nggak dijabah, ya juga boleh. Karena dalam satu hadis qudsi Allah sampaikan, ana inda dzanni abdi, saya, kata Allah, itu akan menuruti apa yang menjadi persangkaan seorang hamba. Kalau seorang hamba prasangkanya, kalau bahasa kita sugesti itu sangat berpengaruh. Kalau cerita-cerita dokter, obat itu kan hanya sekian persen untuk membawa kesembuhan seseorang. Mayoritasnya, faktor terbesarnya adalah sugesti. Nah, termasuk dalam doa kita harus bersugesti, yakin bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Seandainya misalnya tadi punya anak yang belum sesuai harapan, walaupun sampai sekarang misalnya udah sekian tahun kita doain, tetap nggak boleh berpikiran, bersugesti bahwa doa kita tidak dijabah. Harus tetap yakin dalam hadis ini, wa antum wasiquna bil ijabah, harus yakin mantap dengan diijabahnya doa itu. Kalau dalam redaksi lain itu redaksinya nggak seperti ini, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah dan yakin bahwa doa kita diijabah oleh Allah. Hanya nunggu momen yang pas. Mungkin sekarang belum, mungkin tahun depan, 5 tahun yang akan datang, Allah Maha tahu. Lah kok tiba-tiba sekarang dapat proyek tadi itu man, gedung DPR di Rombak. Belum nyampe. Lah iya makanya doanya itu yang realistis. Ya Allah, moga-moga proyek yang penting lancar. Tiba-tiba dapat proyek gede, mumet. Mikir modalnya dari mana, karyawannya siapa, mumet. Malah ntar belum bisa nikmati, mati kering. Ada yang mikirin proyek. Mikirin proyek, begitu udah deal, situ yang tanda tangan, situ yang mikirin, mati. Bini yang lanjutin, bini dinikah orang lain ya. Nah, iya. Kok nggak kenyut-kenyut di sana.
Fa innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala la yastajibu tidak mengijabah doa aman doa seseorang da'a yang ia berdoa min zahri qalbin ghafilin dari hati yang lalai atau dari hati yang tidak yakin. Harus yakin dengan seyakin-yakinnya doa kita diijabah, hanya momennya yang belum pas. Ya kadang real kenyataan itu kadang kayak berlawanan dengan keinginan kita ya. Keinginan kita A, ternyata yang kejadiannya malah B. Nah, tapi mungkin setelah sekian tahun kita baru sadar, oh iya ya. Ini ada cerita waktu Pilkada 2000 yang Jokowi kepilih pertama itu berapa? 2014 ya. Itu ada calon DPRD DKI dari Partai Golkar kalau nggak salah. Dia itu udah habis-habisan lah, pokoknya habisannya miliaran. Begitu quick count apa itu, ternyata dia kalah. Muarah, tim suksesnya diomelin semua, pokoknya maki-maki. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun lihat temennya kena kasus pada diseragamin oren sama KPK, dia mengucap alhamdulillah saya nggak jadi. Coba kalau saya jadi, ikut dikandangin KPK kayak begitu. Padahal dulu itu dia marahnya nggak ketulungan, sampai kalau bisa sama Allah mau diprotes. Nah iya kan ya. Tapi begitu lihat teman-temannya dikandangin KPK, alhamdulillah saya nggak jadi, coba saya jadi. Terus saya pernah ketemu lagi, saya lagi cukur rambut. Di sebelah saya itu ada bapak-bapak yang penampilan sih kayak orang punya ya. Lah dia cerita tentang ada satu kelurahan, lurahnya sekretaris macam-macam, pokoknya 7 orang diangkut polisi semua gara-gara tanah. Lah kata dia cerita, untung saat itu lurahnya saya nggak jadi. Padahal dulu dia udah habis miliaran nyalon lurah. Untung saya nggak jadi. Kalau saya jadi, mungkin saya sekarang yang ngajak dikandangin polisi gara-gara kasus tanah. Padahal yang yang kasus tanah itu lurah sebelumnya, cuman kan dilimpahkan ke lurah berikutnya kan. Akhirnya ikut kena. Coba saya yang jadi. Padahal saat itu ya dia nggak terima. Ya mungkin saat itu kan waktu dia nyalon, doanya kan siang malam mungkin ya kalau perlu ngundang istighosah, ngundang ratibul qadar, ngundang tahlilan, wis jamaah atau diundang, doanya ya semoga jadi. Tapi kok ternyata nggak jadi loh. Dia kan berpikir, ya Allah gimana sih, saya udah doa, udah sedekah. Ya kan sedekah bagi-bagi ke orang-orang, satu orang 100.000, 150. Lah kok nggak jadi gimana? Begitu setelah sekian tahun, oh iya, untung saya nggak jadi. Lah kalau jadi, gitu Pak. Makanya kadang ya dalam Quran itu ada bunyi ayat asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada sesuatu yang saat ini kita banget nggak suka, tapi suatu saat justru kita malah berterima kasih dengan keadaan yang tidak kita sukai. Misal ada karyawan yang diberhentiin dari tempat kerja, itu kan yang ngomel-ngomel gak karuan ya. Kok saya sih yang kena? Kenapa sih bos saya stres ya tak tile ya? Coba kalau bos saya nggak stres, saya nggak ikutan stres nyari kerjaan. Saat ini mungkin kan pikirnya begitu. Nanti suatu saat kok dilalah ketemu tempat baru yang lebih nyaman. Yo, alhamdulillah bos saya stres. Coba kalau saya nggak stres, saya masih jadi kuli. Gimana ya? Iya. Man. Iya. Kalau Iman kan emang sengaja keluar, apa mau dikeluarin? Yes, memang real kehidupannya. Quran nggak pernah salah masalahnya. Asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada satu yang saat ini paling kita benci, keadaan paling nggak kita suka, tapi suatu saat kita justru malah berterima kasih dengan keadaan yang tidak kita suka saat itu. Ya mungkin kita udah jalani kehidupan sekian tahun kan udah ngerasain ya. Kita dulu bercita-cita umpama jadi ini, udah macam-macam ikhtiar kita lakukan, nggak jadi. Lah kita saat itu marah gak karuan, tapi begitu setelah sekian tahun berlalu, alhamdulillah saya nggak jadi begitu. Coba kalau saya jadi, wah nggak bisa begini. Terus wallahu a'lam bishawab. Gantinya Pak Haji Ishak ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله